Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Febriani, NPM 252011073. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Sebagai nilai kuis dalam mata kuliah delik tertentu dalam KUHP, yang dosen pengampu mata kuliahnya adalah Ibu Rini Fatona, SHMH. Pengertian kejahatan terhadap kedudukan negara yang dimaksud dalam KUHP adalah Titel 1 Buku 2 tentang kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara, Titel 2 Buku 2 tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, Titel 3 Buku 2 tentang kejahatan-kejahatan terhadap negara-negara asing bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara-negara tersebut, Titel 4 Buku 2 tentang kejahatan-kejahatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan, Titel 5 Buku 3 tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap keamanan negara. Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kedudukan negara adalah berbagai tindak-tindak pidana yang bersifat mengganggu kedudukan negara sebagai suatu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kedudukan negara. 1. Kejahatan terhadap keamanan negara. Terdapat dua macam pengkhianatan, yaitu pengkhianatan intern yang ditunjukkan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara, jadi mengenai keamanan intern dari negara. Pengkhianatan ekstern yang ditunjukkan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri, jadi mengenai keamanan ekstra dari negara, misalnya hal memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara kita. Yang termasuk dalam pembahasan titel 1 ini adalah sebagai berikut. 1. Makar terhadap kepala negara. Terdapat 3 macam tindak pidana. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala negara, makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan kepala negara, makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan. 2. Makar yang untuk memasukkan Indonesia di bawah kekuasaan asing. Selanjutnya terdapat 2 macam tindak pidana, yaitu berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian menjadi tanah jajahan atau suatu satelit negara lain. Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat terlepas dari pemerintah Indonesia. 3. Makar untuk menggulingkan pemerintah. Terdapat 2 macam tindak pidana menggulingkan pemerintahan, yaitu menghancurkan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, mengubah secara tidak sah bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Contoh kasusnya, kasus makar yang dilakukan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka juga dianggap sebagai organisasi yang melakukan tindakan makar dan melawan kedaulatan NKRI. Pengertian kejahatan terhadap ketertiban umum. Kata kejahatan terhadap ketertiban umum telah dipakai oleh pembentuk undang-undang sebagaimana kumpulan bagi kejahatan-kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang diatur dalam buku 2 bab 5 KUHP, bahwa hubungan antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain di dalam buku 2 bab 5 KUHP sifatnya garing atau tidak ada hubungan sama sekali yang satu dengan yang lain. Secara sosiologis, kejahatan, perbuatan, atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat, yang berupa hilangnya keseimbangan dan ketertiban. Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Secara umum, ketertiban umum adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan bahaya terhadap ketertiban umum dan kenyamanan di dalam masyarakat. Contoh konkret kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal KUHP adalah penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, menyatakan perasaan permusuhan terhadap pemerintah, menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu, menghasut di muka umum menimbulkan kekacauan. Contoh kasusnya, kasus Zaskia Gotik lecehkan lambang negara.
Zaskia mengatakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jatuh pada 32 Agustus dan menyebutkan lambang sila kelima Pancasila adalah bebek nungging. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.